Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Abdulanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 2 Aksi 1 dengan materi Hukum Archimedes kelas 11 1 di SMA Negeri 1 Bola. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kembali beraktivitas di sekolah ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Bagi teman-teman yang tidak hadir hari ini, ada alasannya jelas ya? Mereka sakitkah atau apa? Ada yang sakit? Bagaimana kondisi kelas? Sudah bersih? Bagaimana yang laki-laki? Pakaiannya rapi tidak? Coba berdiri dulu semua. Oke, rapi. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Bapak Ibu teman-teman, semua menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut iman Kristen Protestan. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk menambah semangat, menambah motivasi, ayo kita bangun berdiri, kita lakukan ice breaking dulu. Saya silakan. Terima kasih. Satu, konsentrasi. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, jadi sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu akan memberikan satu pertanyaan terkait materi pada pertemuan kali lalu. Mari silakan lihat pada slide nanti. Baik, mengapa minyak selalu berada di atas air ketika berada di dalam satu wadah yang sama? Oke, siapa yang tahu? Oke, silakan. Mengapa minyak selalu berada di atas air ketika berada dalam satu wadah? Dikarenakan massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Oke, baik, terima kasih jawaban yang bagus sekali. Masih ada yang lain? Masih ada? Oke, baik, berarti terima kasih berarti kalian sudah paham terkait materi kita pada pertemuan kali lalu. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi kita yang berikutnya. Kita lihat pada materi berikut berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan prinsip hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, itu peserta didik
Oke, apa yang kamu amati dari gambar tersebut? Siapa yang tahu? Gambar apa yang ada di depan? Oke, Yana silakan. Di depan ada gambar tanaman teratai dan sebuah pelampung. Keduanya mengapung di atas air. Oke, keduanya mengapung di atas air. Oke, jadi jawaban yang diberikan oleh Yen itu tepat sekali. Jadi dari gambar itu maka hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Oke. Baik, selanjutnya kalian mulai menonton video yang ada di depan. Oke, baik. Dari video yang ada tadi, kira-kira apa yang kamu amati dari gambar tadi? Ayo. Dari gambar tersebut kami dapat mengamati bahwa fluida dapat mengakibatkan benda bisa tenggelam, melayang dan terapung. Oke. Jadi, mengapa benda itu bisa tenggelam, melayang dan terapung? Dari gambar tadi ada berapa gambar yang kalian lihat? 3. Apa-apa yang kalian lihat tadi? Ada kemudian oke, dan apa lagi? Oke, jadi ada 3 gambar ya. Oke, baik. Dari video tersebut, maka yang ada sudah menjawab tadi. Sekarang kita akan melakukan diskusi dan eksperimen. Jadi Ibu minta adik-adik untuk membentuk dalam kelompok. Silakan bergabung dalam kelompok. Oke, baik. Selanjutnya adik-adik boleh menggunakan HP masing-masing. LKPD-nya saya akan kirimkan melalui link. Ya. Jadi langsung adik-adik mereka langsung silakan buka di HP masing-masing. Jadi LKPD-nya ada di dalam link ya. Ibu kirimkan, nanti kalian bisa buka di HP masing-masing. Baik, jadi selain yang saya kirim lewat link, juga saya akan bagikan dalam bentuk soft copy. Silakan baca LKPD yang ada di dalam link, cermati baik-baik, kemudian kerjakan sesuai dengan apa yang diminta di dalam LKPD. Bisa ini? Bisa paham? Bisa, oke, silakan. Jangan lupa divideokan setiap eksperimen yang dilakukan, gitu ya. Divideokan supaya sebentar untuk bisa bertanggungjawabkan. Oke, perhatikan baik-baik ya, di LKPD-nya sudah jelas langkah awal yang kamu buat apa, perhatikan dengan gambarnya. Tapi semakin berat massa airnya maka benda tersebut akan melayang. Tetapi jika massa air dan berat bendanya memiliki massa yang sama, maka Baik, sekarang bisa waktunya presentasi ya. Masing-masing kelompok untuk menyiapkan diri. Siapa yang menjadi moderator untuk melakukan presentasi di depan, dan semua anggota kelompok wajib maju di depan ya. Archimedes, silakan. Baik.
Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Archimedes akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembawa materi 1, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Pada kelas A tidak diberi garam, peristiwa yang terjadi tenggelam. Pada kelas B diberi 2 sendok garam, peristiwa yang terjadi melayang. Pada kelas C diberi 4 sendok garam, peristiwa yang terjadi terapung. Ya. Baik. Sekarang pada pembawa materi 2, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nomor 1, berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberi garam pada air? Jawab, pengaruh pemberian garam pada air dapat mempengaruhi keadaan telur di dalam gelas, yaitu menyebabkan telur tenggelam, melayang, dan terapung. 2. Mengapa air yang telah dicampur garam di dalam gelas dapat membuat telur melayang dan terapung? Jawab, pada gelas B diberi garam 2 sendok dapat menyebabkan telur melayang, sedangkan pada gelas C yang diberi garam 4 sendok dapat menyebabkan telur terapung. 3. Berdasarkan percobaan tersebut, menurut Anda apa perbedaan dari peristiwa tenggelam, melayang, dan terapung? Jawab, telur tenggelam karena pemberian garam hanya setengah sendok, sedangkan kelas B terjadinya telur melayang. Sekian dan terima kasih. Baik, kami sudah membawakan materi kami. Sekarang kami akan membacakan kesimpulan. Kepada pembaca kesimpulan, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kesimpulannya yaitu, jika massa benda lebih berat daripada massa air, maka benda tersebut akan tenggelam, dan jika massa benda lebih ringan daripada massa air, maka benda tersebut akan terapung. Namun, jika massa air dan massa benda sama, maka benda tersebut akan melayang. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilakan. Saya Silakan. coba berikan persamaan dari hukum Archimedes. Archimedes dapat dinyatakan sebagai berikut. WC sama dengan WU kurang WBC. Persamaan Archimedes pertama dinyatakan sebagai berikut. WC sama dengan WU kurang WBC. FA sama dengan WC sama dengan PC dot G dot VBC dengan keterangan WC adalah berat satu cair yang dipindahkan N. Sekian dari saya, mungkin masih ada yang kurang paham, silakan bertanya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, faktor penyebab dari peristiwa, faktor penyebab yang menyebabkan benda itu tenggelam, melayang, dan terapung. Dalam percobaan Ya. Dalam percobaan kami, benda dinyatakan tenggelam karena
benda lebih berat daripada massa jenis zat cair. Yang kedua, benda melayang karena massa jenis dinyatakan melayang karena massa jenis benda dan massa jenis zat cair sama. Yang ketiga, benda dinyatakan terapung karena massa benda lebih ringan daripada massa jenis zat cair. Dan di sini kami tambahkan garam sebagai supaya massa jenis zat cair bisa bertambah besar. Jadi baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, untuk menambah pemahaman ya berkaitan dengan hasil eksperimen tadi, saya mungkin berikan kesempatan kepada salah satu siswa untuk menyimpulkan keseluruhan dari hasil eksperimen tadi. Kepada yang membawakan saya berikan kesempatan. Oke, silakan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan singkat terkait hasil dari percobaan yang telah kami lakukan. Pada gelas A tidak diberi garam, peristiwa yang terjadi adalah tenggelam. Peristiwa tenggelam terjadi karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air. Pada gelas B, peristiwa yang terjadi adalah melayang. Pada peristiwa melayang dapat terjadi karena massa jenis air sama besarnya dengan massa jenis benda sehingga benda melayang. Dan pada peristiwa yang ketiga, pada gelas C terjadi peristiwa terapung. Hal tersebut disebabkan karena massa jenis air lebih besar dari massa jenis benda. Jadi kesimpulannya, pemberian garam pada air dapat meningkatkan massa jenis air. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang diberikannya. Sekarang kita lanjut berkaitan dengan contoh soal. Silakan lihat pada slide berikut. Sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton, sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik, maka hitunglah massa jenis bendanya. Kita perhatikan di depan berkaitan dengan contoh soal ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan diketahui. Jadi
Ada yang berikut. Untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan hukum Archimedes, dan juga sudah dilakukan eksperimen tadi untuk membuktikan pemahaman kalian, kita akan melakukan post test. Baik, terima kasih untuk post testnya. Silakan dikumpulkan. Sudah selesai? Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu berkaitan dengan benda yang dimasukkan ke dalam fluida itu akan mendapatkan gaya ke atas. Berat benda berkurang sebesar berat fluida yang dipindahkan. Kemudian di dalam fluida itu ada 3 peristiwa. Yaitu apa yang tadi ada dilakukan eksperimen, yaitu peristiwa tersebut mendapatkan pengaruh dari gaya berat benda, ya toh, dan gaya ke atas. Jadi dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu berat benda dan gaya ke atas. Masing-masing dengan persamaannya adalah V sama dengan Rho dikali G dikali V benda atau volume benda. Dan yang terakhir adalah FA. FA itu adalah gaya ke atas dengan persamaannya adalah Rho dikali G dikali VF, ya, volume dalam fluida. Baik, jadi selanjutnya adik-adik boleh perhatikan pada slide di depan. Perhatikan di depan berkaitan dengan bunyi hukum Archimedes. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida itu akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kemudian pada prinsip hukum Archimedes itu ada gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung. Jadi gaya apung itu punya persamaan, yaitu berat benda di udara dikurangi berat benda dalam cair, atau seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh Yeno tadi, itu dia mengatakan bahwa FA itu sama dengan BU dikurangi BF. Hukum Archimedes itu adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian. Dari bunyinya dia sudah menyatakan sesuai dengan apa yang dieksperimenkan oleh adik-adik tadi. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan penerapan hukum Archimedes. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan hukum Archimedes itu ada penerapannya, yaitu yang pertama adalah hidrometer. Disebut apa? Hidrometer. Itu adalah alat yang mengapung dalam cair yang dilengkapi sebuah skala dan dipakai untuk mengukur massa jenis cair. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini terlalu banyak, ya. Jadi ada hidrometer, ada apa lagi? Ada kapal laut, ada kapal selam, ada jembatan tonton, ada balon udara. Jadi materi kita hari ini yang berkaitan dengan hukum Archimedes adalah seperti yang adik-adik sudah melakukan eksperimen dan juga kesimpulan kita hari ini. Sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Mungkin saya berikan kesempatan kepada adik-adik salah satu untuk memberikan sedikit refleksi berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Saya akan memberikan refleksi singkat terkait pembelajaran kita hari ini. Pertama-tama saya mewakili teman-teman juga merasa senang, bahagia karena dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan tema pembelajaran itu atau pembelajaran kita hari tentang hukum Archimedes. Pembelajaran yang digunakan pun sangat menjadi pembelajaran pun sangat asik karena kita diberikan ruang kesempatan untuk melakukan percobaan, bereksperimen seluas-luasnya, menggali informasi sendiri. Intinya kami dapat mencari informasi tersendiri terkait materi pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan pun sangat menyenangkan karena menggunakan IT, yaitu LCD, menampilkan video. Terus ada materi yang ditampilkan. Selain itu juga ada
LAPD yang dibagikan, materi, dan yang paling menyenangkan itu adanya ice breaking. Kami dapat menari-nari, senang-senang, memberi refleksi tersendiri buat kami karena pembelajarannya begitu menyenangkan. Selain itu juga ada post-test dan LAPD yang dikirimkan dan ada juga yang diprintkan, memang sangat membantu kami untuk memahami dan mendalami materi kita hari ini. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan tugas kepada masing-masing kelompok apa yang telah kita lakukan hari ini, yaitu eksperimennya. Tolong diedit secara baik berkaitan dengan video, ya, video eksperimennya. Masing-masing dieditkan dengan baik, kemudian diuploadkan ke sosial media. Itu adalah tugas adik-adik. Jadi masing-masing kelompok punya tanggung jawab untuk mengedit semua video. Berkaitan dengan pengeditan video tadi, kemudian saya menyampaikan berkaitan dengan adik-adik tolong baca materi pada pertemuan yang akan datang nanti adalah materi tentang tegangan permukaan bisa cair. Jadi jangan lupa untuk belajar ya untuk pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutupi pembelajaran kita ini dengan doa. Pada yang membawakan waktu dan kesempatan saya persilakan. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Jadi terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua.